Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada adik-adik mahasiswa PS Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Perkenalkan, nama saya Himatul Hasanah. Saya di sini selaku koordinator mata kuliah Bioteknologi Peternakan dengan kode MK PNK 1504. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik-topik yang akan kalian pelajari selama 1 semester mengikuti mata kuliah Bioteknologi Peternakan ini. Mata kuliah Bioteknologi Peternakan ini adalah MK wajib yang harus kalian ambil pada semester dasar. MK ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Selama 1 semester, kalian wajib menghadiri 16 kali tatap muka yang terdiri dari 14 kali materi dan 2 kali evaluasi selama perkuliahan. Dan juga untuk praktikum, kalian harus menghadiri 14 kali tatap muka dan 1 kali responsi. Bioteknologi secara konvensional diartikan sebagai pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Bioteknologi sendiri terdiri dari kata bio dan teknologi. Bio ini diartikan sebagai makhluk hidup, kemudian teknologi diartikan sebagai inovasi. Sehingga bioteknologi diartikan sebagai cabang ilmu baru yang mempelajari teknik dan inovasi untuk memanfaatkan makhluk hidup seperti jamur, bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya sehingga dapat bermanfaat bagi manusia. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama menjelaskan prinsip dasar dan teori bioteknologi dalam bidang peternakan. Kemudian, mahasiswa juga mampu memanfaatkan bioteknologi peternakan untuk memecahkan permasalahan di bidang peternakan maupun di bidang lain yang terkait dengan kesejahteraan manusia dari sektor peternakan. Dan mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui prinsip dasar beberapa teknik-teknik analisis yang digunakan dalam bioteknologi peternakan. Adapun topik-topik yang akan kalian pelajari meliputi konsep dan sejarah bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan, misalnya pengelolaan limbah peternakan, pemulihan ternak dan tanaman pakan, dan peningkatan sifat-sifat reproduksi ternak. Materi lainnya yaitu terkait dengan keilmuan genetika dan biologi, misalnya penguatan dalam konsep pemahaman sentral dogma. Kemudian kalian juga akan mempelajari teknik-teknik analisis umum yang mendukung proses pemanfaatan bioteknologi guna meningkatkan produktivitas ternak dari berbagai aspek. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga mempelajari pengembangan bahan pakan, modifikasi saluran pencernaan, peningkatan imunitas melalui vaksin, pemanfaatan patch di bidang kesehatan ternak, peningkatan kualitas hasil ternak seperti daging yang rendah kolesterol, peningkatan kualitas susu dan pemanfaatan kandungan bioaktif dari susu, serta modifikasi produk ternak seperti bulu dan juga rambut. Selain itu, dalam mata kuliah ini, kalian juga akan mempelajari dampak bioteknologi terhadap lingkungan dan juga kajian riset-riset terkini terkait dengan bioteknologi di bidang peternakan dan juga kesejahteraan hewan. Peningkatan reproduksi ternak melalui bioteknologi, misalnya penggunaan teknik embrio transfer. Teknologi ini yaitu menempatkan embrio hasil fertilisasi dari ternak lain atau disebut sebagai ternak donor ke dalam uterus ternak betina resipien yang nantinya akan berperan sebagai induk pengganti. Embrio transfer ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ternak melalui peningkatan mutu genetik, kemudian juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan pemenuhan bibit
bibit ternak berkualitas, baik ternak potong maupun ternak perah. Nah, salah satu contoh dari hasil embryo transfer adalah ternak sapi perah Belgian Blue, yaitu ternak Gatot Kaca. Ternak Gatot Kaca ini adalah hasil dari embryo transfer 2 ternak Belgian Blue yang dimasukkan ke dalam induk sapi perah. Bioteknologi juga melibatkan teknik kimia dan fisika yang dapat meningkatkan kelimpahan dan ketersediaan pakan untuk mengoptimalkan daya cerna nutrisi pakan tersebut. Memanipulasi kemampuan ternak untuk menyerap dan memanfaatkan lebih banyak nutrisi dapat dilakukan dari pemuliaan tanaman pakan hingga berlanjut sampai penyerapan dan pemanfaatan nutrisi di dalam tubuh ternak. Hal ini dapat juga dilakukan melalui manipulasi mikroorganisme yang ada di dalam saluran pencernaan ternak tersebut. Banyak mikroorganisme yang bertukar gen untuk memproduksi eksogenus enzim yang dibutuhkan oleh ternak-ternak kita, terutama untuk ternak unggas. Sedangkan pada ternak ruminansia tidak terlalu membutuhkan eksogenus enzim, namun dapat diberikan eksogenus enzim, misalnya enzim polisakaridase. Vaksin bagi ternak digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ternak itu, dan juga digunakan untuk mencegah penularan berbagai macam penyakit ke ternak. Vaksin ternak ini dapat menghindari berbagai patogen yang masuk ke dalam tubuh ternak sehingga dapat menyebabkan penyakit, termasuk dari berbagai sumber, yaitu dari bakteri, virus, protozoa, dan patogen multiseluler. Produksi vaksin berbasis bioteknologi yang sudah dilisensikan untuk digunakan yaitu dari jenis vaksin partikel mirip virus atau particle virus-like, gene-deleted marker vaksin, vaksin Z unit, vaksin DIVA, dan vaksin DNA.